kita harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan misi kita ini. Ingat bahwasanya kita adalah lentera yang akan menerangi seluruh bangsa. Jika bukan kita yang menjalankan misi ini, maka tentu bangsa ini akan hancur dan berantakan. Benar, kita harus menjalankan dakwah kita dengan sebaik-baiknya. Karena ini adalah tujuan hidup kita, di mana kita adalah masuk agama. Sudah banyak masyarakat yang tidak lagi beramal menggunakan Al-Quran dan hadis. Ini jelas sudah sangat melenceng. Kita harus lebih gencar berdakwah untuk kembali pada ajaran yang benar. Target kita selanjutnya adalah Kampung Tulodo, yang mana kampung tersebut masih sangat kental memegang teguh tradisi Nahdlatul Ulama, yang mana itu semua kita tahu bid'ah dan sesat. Sudah saatnya kita ubah mulai dari sekarang juga. Kita sebagai warga Nahdlatul Ulama sudah selayaknya untuk mengamalkan amaliyah-amaliyah budaya-budaya yang telah dicontohkan oleh para sunan-sunan yang ada di Indonesia. Banyak akhir-akhir ini amaliyah-amaliyah budaya-budaya yang luntur dan pudar. Semoga kita semua di sini dapat menjaga amaliyah-amaliyah dan budaya-budaya dengan baik dan benar. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyah as-salihah. Al-Fatihah. Akhir-akhir ini saya mendapatkan kabar buruk tentang singgahnya Kang Entung di kampung kita ini yang murni paham akan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana ini Kang Zayan, Kang Hildan, Kang Fadli, dan Kang Entung ini juga sudah mulai gencar menyebar luaskan ajarannya kepada kampung kita ini. Kita sebagai warga Nahdliyin, sebagai orang-orang yang paham akan Ahlus Sunnah wal Jamaah, gak bisa tinggal diam. Masalah ini harus kita tuntaskan dengan perfect-perfectnya mungkin. Kita juga harus menyiapkan strategi untuk melawan pemikiran mereka. Masa amaliyah-amaliyah yang biasa kita amalkan mereka anggap sebagai bid'ah dan sesat? Iya benar, masyarakat kita masihlah awam yang gampang sekali untuk didoktrin dan dimasuki oleh pemikiran keliru seperti Kang Entung. Jika kita berdakwah dengan metode yang sama, maka kita akan kesulitan untuk mengalahkan mereka. You are right, brother. Nanti kalau ada yang mau ngajak baku hantam, aneh siap maju. Secara kan aneh punya jurus kadal anggora. Dan nanti kalau ada apa-apa, kita harus siap bertanggung jawab. Nanti kalian yang tanggung, aneh yang jawab. Dasar. Bentar. Gue punya ide nih. Sini. Gimana
Kalau nanti kita gini. Setiap kali nanti Kang Entung dan kawan-kawannya mau masuk ke kawasan kita harus hadang mereka dengan membawa alat-alat super kita, yaitu solasi, tali, dan gunting. Lalu kita ikat Kang Entung dan kawan-kawan. Kita sekap dan kita tali mereka agar mereka tidak bisa menjalankan dakwaan itu. Dan kita bisa tuh berdakwah tanpa gangguan dari Kang Entung. Gimana? Good gak tuh rencana gua? Ya elah Yan. Kalau kayak gitu, apa bedanya kita sama mereka menggunakan cara kekerasan? Iya enggak? Iya tuh. No way. Gak gitu caranya Jayan. Kita nggak bisa pakai cara itu karena Islam penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Kalau perkara yang baik dilakukan dengan cara yang buruk, itu ibarat kita berwudu dengan air kencing. Sia-sia. Bukannya mensucikan, malahan jadi najis. Begitupun sebaliknya. Sesuatu yang baik juga harus dilakukan dengan cara yang baik. Gimana sih? Aneh aja tahu. Ayo masuk, ngaji. Silakan masuk. Monggo. Silakan. Sim. Tuh, ada anak ganteng. Jangan bercanda, waktunya berdakwah. Alah, bercanda juga. Dasar. Ganteng loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di dakwah Islam pencerahan. Kami datang ke Kampung Tulodo ini untuk membebaskan Anda semua dari puing-puing peninggalan kejahiliahan, khurafat, bid'ah, dan juga tahayul yang menyebar di masyarakat. Anda adalah kaum muslimin, akan tetapi Anda belum mengikuti jalan keselamatan karena Anda masih berpegang teguh dengan tradisi-tradisi yang jelas tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, saya datang kemari untuk mengajak Anda kembali kepada jalan kebenaran tersebut dengan meninggalkan segala tradisi yang salah, yang sesat tersebut. Di antaranya adalah tahlilan. Tahlilan yang sudah biasa kita lakukan itu tidak ada dasarnya sama sekali dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hal yang miris. Kita kira itu adalah amal yang solih, akan tetapi ternyata bertentangan dengan salafus solih. Kita kira itu ajaran Islam, ternyata itu adalah ajaran Hindu. Ajaran dari kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang mana belum tersentuh oleh cahaya dakwah Islam pencerahan sebelumnya. Oleh karena itu para sahabat, kalau ada yang mengajak tahlilan, tinggalkan, jangan diikuti. Kalau ada yang mengajak ziarah kubur, pastikanlah dia adalah orang yang sesat. Karena kuburan itu mayit,
Orang mati. Bisa apa mereka? Kenapa kita harus berdoa kepada mereka? Itu adalah kesyirikan yang nyata. Sementara kaum muslimin yang benar-benar bertauhid akan tahu bahwasanya hanya Allah zat yang bisa dimintai pertolongan. Bukan mayit, meskipun dia mayit itu adalah orang soleh, meskipun dia adalah seorang alim, akan tetapi dia tetaplah makhluk. Makhluk dan kholik tidak akan pernah sama. Kita hanya berdoa kepada sang kholik, kita tidak boleh bertawasul atau berdoa kepada makhluk, karena itu sama saja menyejajarkan antara kholik dan makhluk, dan itu adalah sesat. Sebagaimana zaman dahulu para penyembah berhala di zaman Rasulullah, mereka mengatakan, kami menyembah Lata, kami menyembah Uzza, kami menyembah Manat untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara mereka. Itu adalah hujah yang batil, yang mana mereka kekal di neraka selama-lamanya sebab kesyirikan mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah ikuti dakwah Islam pencerahan, tinggalkanlah kebid'ahan, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang sesuai dengan salafus salih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalian tuh sadar nggak sih apa yang dikatakan sama Kang Untung sama Kang Entong? Kok kayak bertolak belakang gitu ya? Kan gue jadi bingung gitu, pengen milih yang mana. Iya ya. Omongan mereka berdua teh sama-sama ada benernya. Tapi kontradiktif, euy. Terus, kalian tahu nggak? Kemarin Kang Untung teh bilang kalau tahlilan itu sebenarnya nggak boleh. Tahlilan teh bid'ah dan sesat karena tidak sesuai sama yang diajarin Rasulullah, gitu katanya. Lah emang iya bener. Rasulullah nggak pernah tuh ngajarin kita buat tahlilan. Dalam hadis juga nggak ada. Beliau nggak pernah tuh mensunahkan kita buat tahlilan. Berarti emang sesat itu bid'ah. Sesat gimana? Orang tahlilan itu cuma penamaan doang. Lagian ya, di dalam tahlilan juga kan membaca kalimat-kalimat thayyibah. Membaca takbir, syahadat, tahmid, dan banyak lagi. Iya kan? Iya ya. Bener juga sih. Terus gue juga pernah dengar tuh Kang Entong bilang, kita sudah terbiasa menambahkan imbuhan akhir kata dengan kataan. Contohnya nih, kita main sepeda, kita namain sepedaan. Kita main mobil, jadi mobil-mobilan. Kita main kuda, jadi kuda-kudaan. Kita main lata-lata aja nih, ya jadi lata-lata tuh, bener gak? Iya nih, kayak gue lagi lata-lataan. Bener juga tuh masuk. Ih, gimana sih? Katanya tadi sesat dan bid'ah. Gak jelas lu. Gue kan dapat dari ngaji Islam pencerahan Kang Untung. Terus lu percaya dan yakin gitu? Kalau gue sih percaya enggak sih. Tapi kalau dipikir-pikir ada benernya juga tuh. Wah, rungkat. Hancur ente pur. Besok gua ajakin dah ke majelisnya Kang Entong biar ada berfungsi tuh otak. Gimana? Iya. Mau ziarah ini. Mau ngapain kalian? Rame-rame begini mau ke makom, hah? Mau ngapain? Sekarang kan hari Kamis. Kita semua mau pada berziarah, mendoakan saudara kita yang udah tiada. Ziarah? Ziarah itu bid'ah. Dilarang oleh agama. Kalian berziarah sama saja meminta pada kuburan. Kalau meminta itu langsung sama Allah. Gak usah yang namanya pakai kuburan-kuburanan. Syirik namanya. Paham kalian? Bukannya kata Kang Entong, ziarah itu adalah suatu kebaikan ya? Apa? Entong. Kalian saja mengikuti ajaran sesat. Bagaimana bisa kalian mengikuti ajaran sesat?
Kalian mau masuk neraka, hah? Enggak. Enggak kan? Ya sudah, mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Balik ya. Balik, gak usah jaro-jaroan. Balik. Kang Gentong, apa benar sesuatu yang bid'ah itu sesat dan masuk neraka? Masya Allah, bagus tuh pertanyaan dari Kang Gofur. Jadi konsepnya Imam Syafi'i itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bid'atu bid'atani. Bid'atun mahmudatun wa bid'atun mazmumatun. Bid'ah ada dua. Ada bid'ah mahmudah yang maknanya bid'ah yang baik. Yang kedua bid'ah mazmumah maknanya bid'ah yang buruk. Terus gimana cara kita untuk membedakan di antara dua bid'ah tersebut? Fama wafaqas sunnah fahuwa mahmud wa ma khalafas sunnah fahuwa madhmum. Kalau sesuai dengan sunnah, dalil, hadis, maka itu adalah bid'ah yang mahmud, yang baik. Tapi kalau tidak sesuai dengan sunnah, dalil, hadis, maka itu adalah bid'ah yang buruk. Fahimtum jami'an? Alhamdulillah. Berarti tahlilan itu teh termasuk bid'ah hasanah ya Kang Tong. Hal baru yang baik. Nah, sampean bisa menyimpulkannya. Jadi, kita sebagai orang yang paham agama, orang yang tahu agama, orang yang ngerti apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan mudah dikecoh sama orang-orang yang mengatasnamakan agama. Fahimtum jami'an? Alhamdulillah. Ada tempat ngaji baru ya di dekat lapangan punya Kang Tong. Tahu nggak? Iya ada baru. Hei, berhenti kalian. Kalian berdua mau kemana? Kita berdua mau ngaji, Kang. Ngaji? Ngaji apa? Mau belajar di mana kalian? Itu di Masjid Kang Entong. Apa? Kang Entong? Kalian belajar dengan manusia? Itu udah jelas-jelas salah. Kok salah sih? Kita kan belajar sama orang yang lebih paham, berguru sama orang yang lebih mendalami agama. Bener tuh. Kok bisa salah? Kalian bilang apa tadi? Guru? Wah, bahaya kalian. Belajar itu bukan dengan guru, kiai atau bahkan ulama, tapi langsung pada Nabi, melalui hadis-hadis yang ada, langsung kepada Nabi. Dibilangin malah ngelonjak. Enggak, Kang. Kita akan tetap berangkat untuk menuntut ilmu. Dasar kalian. Kalau kalian masih tetap belajar dengan Kang Entong, hadapi dulu saya. Kita semua di sini gak bisa tinggal diam. Kang Entong dan kawan-kawannya sudah keterlaluan. Mereka mengajarkan ajaran mereka dengan penuh kekerasan. Kemarin ada yang bilang kalau ada yang dipukul mundur sama Kang Kosim. Kita harus cari cara nih buat ngelawan mereka. Bukan dengan hanya sihir saja. Kita harus menggunakan ilmu bela diri untuk melawan Kang Entung dan kawan-kawan. Mau bagaimanapun mereka akan menggunakan kekerasan. Bagaimana kalau kita belajar sama Mas Joko? Beliau pandai dalam ilmu bela diri. Nah, betul itu. Hitung-hitung biar aneh makin jago jurus kadalnya. Wow. Setuju. Mulai besok kita latihan sama Mas Joko. Besok kita latihan.
bela diri itu bukan untuk mencelakai orang lain, bukan untuk pamer, apalagi bergaya. Belajar bela diri itu adalah seni untuk pertahanan jiwa. Bagaimana cara kita mengendalikan hati, pikiran, dan perasaan. Maka dari itu, gunakanlah ilmu bela diri kalian untuk berbuat kebaikan dan menolong sesama. Paham? Siap, paham. Astagfirullahalazim. Apa-apaan ini? Ya Allah, ya Allah. Sudah saya peringatkan berkali-kali, jangan lagi ada tradisi sesat yang kita lestarikan. Kalian masih saja melakukan hal sia-sia yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya mau tanya sama kalian semua, apakah ada dalil dari Al-Quran dan hadis atas amalan yang kalian lakukan ini? Ada atau tidak? Bukannya tahlilan itu berisi tentang kalimat thayyibah ya Kang Tong? Lah terus kenapa kalau ada kalimat thayyibahnya? Apakah itu serta-merta menjadikan yang bid'ah menjadi sunnah? Ha? Yang jelas ada dalilnya tidak dari Nabi. Tapi kata Kang Tong mah tahlilan itu teh bid'ah hasanah. Jadi baik untuk diamalkan. Astagfirullahalazim. Apalagi itu bid'ah ya bid'ah saja, gak perlu kamu hasanah-hasanahkan. Yang punya agama tuh kamu atau Gusti Allah. Hah? Sudah, gini saja. Yang mau masuk surga sekarang juga tinggalkan tempat ini. Yang masih mau tetap di neraka, tidak apa-apa, silakan tinggal di sini. Ayo. Maksudnya apa ngomong kayak tadi? Perlu dikasih paham kamu. Qadir, Qasim, sikat. Kang Entong bakalan balas perbuatan kalian. Teman-teman, masa Kang Tung Ces membubarin tahlilan di kampung kita sih? Ya elah Yan, telat lu. Sini. Oke, jadi gini rencananya. Pertama, kamu yang ngalihin perhatian si Kang Qadir. Kang Qadir itu punya 2 penjagaan di makom, pagi sama sore. Gimana pun caranya, kamu ngalihin perhatian Kang Qadir sealih-alihnya mungkin. Oke kan? Oke, gampang itu mah, biar gua yang ngurus. Oke. Yang kedua, Hildan sama Fadil. Kalian berdua saya tugasin untuk ngalihin perhatian si Kang Qasim. Kang Qasim beda sama Kang Qadir. Kang Qasim jam penjagaan di mulahisnya kondisional. Pagi, siang, sore, bisa-bisa malam. Lebih-lebihnya lagi, Kang Qasim bisa bela diri. Hati-hati kalian. Tapi santai. Ngalahin Kang Qasim satu kuncinya ada di mana. Hah? Ntar anak kasih tahu gampang. Kang Tung, welcome to the jungle. Assalamualaikum, Kang Qadir. Waalaikumsalam. Kang Qadir.
Ya? Bisa nyimakin aku baca Al-Quran nggak? Bisa kok, tapi ntar ya. Dan sekarang. Ya, entah. Aku maunya sekarang kok. Kalau Kak Qadir nggak bisa, biar aku sama Kak Qasim aja. Jangan. Bisa kok, sekarang. Iya, sekarang. Yakin gak ngerepotin? Iya, yakin. Ya udah yuk, di musola aja. Ayo. Jangan di sini biar lebih afdol. Bubu, gimana Bubu? Bubuku, Bubu, Bubu. Kang Qasim ya? Ada apa Kang? Kayak orang lagi bingung gitu. Ada yang bisa saya bantu? Bubuku, di mana Bubu? Kamu lihat Bubu? Bubu? Iya, boneka kesayanganku. Hilang Kang Qasim. Iya. Ya udah yuk, saya bantuin cari. Kemana? Kamu tahu? Ya barangkali ketemu aja. Ayo. Ya udahlah, ayo. Imam Ibnu Abidin dalam kitab Raddul Mukhtarnya juga menjelaskan tentang bertabarruk. Yang mana ketika itu Imam Syafi'i bertabarruk kepada gurunya Imam Abu Hanifah. Dan ini kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inni la'atabarraku bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabri. Fa idza 'aradat li hajatun shallaitu rak'ataini wa sa'altullaha ta'ala inda qabri fataqdo sari'an. Yang artinya, sungguh aku Imam Syafi'i bertabarruk kepada guruku Imam Abu Hanifah dan aku datang ke kuburannya. Jika aku memiliki hajat, maka aku sholat 2 rakaat dan meminta kepada Allah Ta'ala di samping kuburan guruku Imam Abu Hanifah, maka hajatku cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika kita bertabarruk, mencari berkah, mengharap berkah kepada orang-orang yang soleh, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, itu juga dilakukan oleh ulama-ulama salaf terdahulu. Itu termasuk Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Syafi'i termasuk sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan tidak boleh dianggap syirik, dianggap musyrik, dianggap murtad, jelas-jelas ulama-ulama salaf terdahulu nggak mungkin melakukan hal tersebut. Fahimtum jami'an? Alhamdulillah. Mana sih Qasim? Malah gak jaga. Ini masalah nih. Minta dibabet ya. Qadir juga tidak ada.
Pasti ada dalang di balik semua ini. Kita lihat saja nanti. Gimana kalian ini? Jagain aja nggak bisa. Gimana agama ini mau berkembang kalau yang menjaganya aja kayak kalian? Qasim, gimana Bobo? Hilang, Bos. Sudah. Saya tidak mau kejadian ini terulang lagi. Paham? Paham, Bos. Pergi sana. Teman-teman, gimana kita pertemukan antara Kang Entung sama Kang Entong di hadapan masyarakat? Biarlah masyarakat yang menilai ajaran siapa yang benar di antara mereka berdua. Bisa tuh masuk. Kita buka nih acara perdebatan argumen depan masyarakat. Nah terus kita buka perdebatan mengenai amaliyah-amaliyah kita. Amaliyah yang selalu dia bidah-bidahkan sama Kang Entung. Gimana, masuk gak tuh? Pur, Bobur, lu tahu kan apa yang harus lu lakukan? Siap, Bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan langsung argumentasi beserta dalil yang akan dilontarkan antara Kang Entung dan Kang Entong. Mari kita awali dengan pembacaan basmalah. Oke, kita langsung panggilkan saja Kang Entong dan Kang Entung. Monggo dipersilahkan. Langsung menduduki area yang sudah disediakan. Oke, yang pertama kita akan mulai dari masalah tahlilan, amaliyah yang sudah kita budayakan sejak dahulu. Monggo untuk Kang Entung memaparkan argumentasi beserta dalil, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan tempatnya. Kami datang ke sini membawa dakwah Islam pencerahan. Innamal a'malu binniyat wal khairu kulluhu fil iqtida'i bis salafis sholih fi jami'il halat. Segala amal itu tergantung kepada niatnya, dan segala kebaikan itu terkumpul dalam mengikuti salafus sholih dalam setiap perilaku, tingkah laku, dan keadaan. Oleh karena itu, kita jika ingin mendapatkan kebaikan, kita harus mengikuti manhaj Al-Quran dan As-Sunnah yang sesuai dengan pemahaman salafus sholih. Tanpa ada perubahan, tanpa adanya suatu karangan ataupun pelencengan, penyelewengan, dan lain sebagainya. Nah, dari zaman Rasulullah hingga para sahabat, hingga para tabi'in, hingga para ulama yang salafus sholih, tidak dapat kita temukan contoh dari mereka bahwasanya mereka melakukan amalan-amalan yang kita lakukan sekarang. Seperti contohnya tahlilan yang sudah membudaya, yang sudah mengakar kuat. Selama ini kita hanya mengamalkan saja tanpa tahu dasarnya,
tanpa tahu dalilnya. Sedangkan beramal tanpa dasar, tanpa dalil yang benar, maka itu adalah amal yang sia-sia dan bahkan sesat. Bukannya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malah akan menjadikan kita semakin hancur, semakin menyeleweng, dan semakin jauh dari kemurnian ajaran Islam. Maka dari itu, kami tim dakwah Islam dan Cerahan ingin mengajak masyarakat Kampung Tulodo sekalian untuk meninggalkan kembali penyakit TBC, takhayul, bid'ah, dan khurafat, dan kembali kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Sesat gimana? Tahlilan itu hanya sebuah perumpamaan. Dalam tahlilan yang kita bacakan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat syahadat, takbir, tahmid, dan masih banyak lagi, bukan? Iya kan? Ya. Iya. Kang Tung, kita itu sudah terbiasa menambahi sebuah imbuhan diakhiri kata dengan an. Contoh, main sepeda, tambahin an, main sepedaan. Gak usah jauh-jauh, main lato-lato, tambahin an, main lato-latoan. Memang hal yang baru itu bid'ah, tapi bid'atun hasanatun, bid'ah yang baik, Kang Tung. Pendapat Anda sungguh membingungkan. Bagaimana mungkin ketika Nabi yang sudah bersabda kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah adalah sesat. Lalu kita yang bukan Nabi, yang bukan Rasul, kita hanya orang biasa, tiba-tiba menimpali ucapan Kanjeng Nabi dengan mengatakan tidak semua bid'ah itu sesat. Ada bid'ah yang baik dan ada yang buruk. Itu berarti kita telah menambah-nambahi hal dalam agama. Dan itu semua tambahan, pengurangan, dan modifikasi adalah hal yang sama dengan yang dilakukan Bani Israel terhadap nabi-nabi mereka. Mereka mengubah isi Taurat, mereka mengubah isi Injil, sehingga mereka semakin jauh dari jalan yang benar. Sedangkan Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ketika haji wada, Allah menurunkan ayat yang sangat agung. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamaku, dan telah aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan aku telah ridho Islam sebagai agama. Itu adalah dalil yang jelas bahwasanya ajaran agama ini sudah sempurna dan paripurna. Tidak perlu Anda tambah-tambah lagi dengan istilah-istilah yang membingungkan. Seperti tadi, main sepeda, sepedaan. Main mobil, mobil-mobilan. Itu berarti ketika Anda tahlilan, berarti Anda bermain-main dengan tahlil, dengan kalimat la ilaha illallah. Apakah itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Coba renungkan lagi oleh Anda. Ayat yang tadi antum lontarkan itu bukan surah terakhir yang turun dalam Al-Quran. Surah terakhir yang turun dalam Al-Quran adalah surah Al-Baqarah ayat 281. Bukan surah Al-Maidah ayat 3. Artinya itu masih ada penjelasan hukum. Enggak sementah itu juga, Kang Tung. Seperti contoh lagi nih Kang Tung, di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, janganlah engkau mengatakan kepada keduanya dengan perkataan dan janganlah engkau membentak kepada keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Nah, kalau ayat ini sudah dianggap sebagai ayat yang sempurna, maka larangannya hanya sebatas berkata atau berkata kasar saja, sehingga memukul boleh dong. Padahal kan memukul sendiri lebih parah dibandingkan berkata atau berkata kasar.
Nah, inilah yang dinamakan dengan kias aulawi. Maksudnya berkata ah atau berkata kasar saja tidak boleh, apalagi sampai memukul. Kami sudah menjelaskan bahwasanya tahlilan itu hanya istilah saja. Esensi dari tahlilan adalah berzikir, bertasbih, beristighfar kepada Allah. Kami juga sudah menjelaskan bahwa berziarah kubur itu bukan berarti kita meminta pada kuburan, apalagi menyembah kuburan. Doanya saja kan ya Allah, bukannya kuburan. Kang Tung, kami sudah menjelaskan bahwasanya kami bertawasul itu bukan berarti kami meminta-minta kepada para nabi, para sahabat, para ulama, para wali, bukan. Kami hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat para nabi, para ulama, para sahabat, para syuhada, para orang-orang soleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sesuai dengan 4 sumber hukum dalam Islam, dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Bukannya kamu juga Islam ya? Kan kami sudah menjelaskan bahwa kita sebagai umat Islam itu harus mempunyai guru yang bersanad agar kita tidak tersesat. Sudah, cukup. Kami sudah memberikan peringatan kepada Anda semua. Barang siapa yang ingin mengikuti petunjuk, silahkan ikuti kami. Dan barang siapa yang ingin tetap berpegang teguh kepada pendapatnya masing-masing, kami berlepas diri dari Anda semua. Assalamualaikum. Mbak Ayu jualan belut. Hayu gelut. Burung gagak makan rumput, gak takut. Palura lagi gabut. Yang kalah harus cabut. Naik sepeda mainan yoyo. Yaudah ayo. Ada brigadir gak pakai baju. Qasim, Qadir, maju. Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedeckt, mit Näglein besteckt, schlupf unter die Deck. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Guten Abend, gute Nacht, von Englein bewacht, die zeigen im Traum dir Christkindleins Baum. Kalian Kang Tung, Qadir, Qasim, bertobatlah kalian. Mulai sekarang, angkat kaki kalian dari kampung Telodo ini. Dan belajarlah kalian agama yang benar. Semoga Allah merahmati kita. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, akhirnya kita semua bisa mengalahkan Kang Entung CS. By the way, kok lo tahu sih tentang rencana kita? Tahu dari mana lo? Iya ya, padahal kamu kan gak pernah ketemu secara langsung sama pembelotan Kang Entung, kecuali waktu debat argumen. Oh iya ya, kok bisa sih? Jadi gini, ini adalah Aris dan dia menjadi informan kita selama ini. Good luck for everything. Waktu Kang Entung, Kosim sama Kodir mengadakan pengajian di musola, Arislah yang menemukan kelemahan dari Kang Kodir, yaitu orang kayak entean. Makanya waktu itu ente yang aneh tugasin buat ngecoh perhatiannya si Kang Kodir. Arislah yang selama ini memantau pergerakan dari Kang Entung CS. Aris lihat waktu mereka membubarkan tahlilan kampung kita. Aris juga lihat waktu Kang Kodir ngusir masyarakat yang mau berziarah. Kalau masalah bubu, it's so easy man. Kosim emang jago bela diri, tapi kalau masalah boneka kesayangannya itu dia lemah. Makanya aneh tugasin Fadli sama Hildan buat ambil tuh si bubu kesayangannya itu. Kang Entung, Kang Entung. Oh, jadi gitu. Cakep tuh, Tong. Ya udah yuk, kita foto dulu buat kenang-kenangan. Ayo. Yuk. Ya. Ayo. Siapin saya aja, tinggal mundur. Munduran dikit. Ayo. Bagus nih. 1, 2, 3. Bentar. Kayaknya dia kurang. Bentar. Lama banget. Kita foto dulu sama bubu guys. Widih, kok bisa gitu? Pinter banget lo, Tom. Ya, foto. Dapetin. 1, 2, 3. Jadi begitu nak ceritanya waktu ayah masih muda. Nah, sekarang kalian berdua ya harus rajin belajar.